Ternyata banyak orang-orang penting yang kemudian datang setelah saya. Pak Santoso bilang, Ustadz, maaf ya, mundur satu soft misalnya. Ya mundur, jangan tidak mundur. Saya datang duluan Pak Santoso, pejabat-pejabat ini aja suruh duduk di luar sana. Loh, tak bisa. Yang punya acara siapa? Ini nurut sama yang punya acara, karena dia udah punya konsep ini tadi. Tapi kalau yang nyuruh kita maju atau mundur bukan yang punya acara, tidak usah nurut kita. Saya duduk di belakang sana, ternyata tidak lama Mas Umar datang. Ustaz duduk di depan Ustaz. Tarik-tarian, ini tarik tambang apa? Tarik-tarian harus duduk di depan. Tak tanya, yang punya acara? Bukan. Dipasrahi sama Pak Santoso untuk ngatur duduknya orang. Enggak usah nurut, tidak usah heboh. Karena ada kejadian agak mencengangkan juga. Saya datang akad nikah. Itu tiba-tiba ada orang yang menjadi wedding organizer dadaan di situ. Itu mejanya kotak gini ya. Ini Pak Penghulu, ini ustadznya yang mau menikahkan, ini keluarganya pengantin laki, ini saksi di sini, terus di sini pengantin laki sama bapaknya. Nah di sini ini bapaknya pengantin perempuan ini di sini sama satu orang lagi. Orang ini nggak tahu mikirnya apa. Bapaknya pengantin perempuan suruh mundur, ya kan? Kalau nggak dipasrahi mesti bikin kacau jadi. Saya yang lihat itu orang ini. Sampai akhir disuruh mundur, ya nurut lagi bapaknya pengantin. Memang orang hatinya bersih mungkin ya. Disuruh mundur, ya mundur dia. Jadi udah ada bantalnya untuk dia duduk di dekat meja yang memang akan jadi tempat akad nikah. Ya mundur. Nah, orang ini siapa? Gitu. Udah, akhirnya kita mengacaukan acaranya orang lain. Udah nurut aja sama yang punya acara dan orang-orang yang ditugasi oleh orang yang punya acara. Dan ketika kita datang acara kayak gitu, jangan sering-sering lihat ke arah tempat makanan keluar. Misal kita di sini adakan maulid misalnya. Nah, nanti habis maulid itu ada konsumsi dari pintu sini. Jangan sebentar-sebentar kita ini mau pindah meja makan. Ini aja kalau wayahnya konsumsi datang gitu. Tenang aja ya. Itu kalau kita menjadi tamu itu salah satunya adabnya begitu juga ya. Jadi ketika kita jadi tuan rumah adabnya seperti yang tadi kita sudah sebut. Ketika kita jadi tamu juga ada cara-caranya yang seperti itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan insya Allah aman. Karena seperti kita sudah pernah bilang semua hal yang dilakukan nggak pakai ilmu pasti kacau. Mulai dari hal-hal yang sederhana kayak ini, jenguk orang sakit, bertamu, jadi tuan rumah. Kalau nggak ada ilmunya kan kesian, kita di tuan rumahnya udah senep, ya tamunya udah senep, asam lambung udah naik, ini martabak nggak keluar lagi. Kan? Nggak ada ilmunya. Dia merasa tamu saya nggak kelihatan kayak lapar kok. Nggak masuk IGD dulu gara-gara. Ada, ya. Orang sakit harus ada ilmunya juga. Jangan dulu saya nengoki orang kayak kamu loh, habis saya tengoki besoknya mati dia. Ya orang tambah sakit bukan tambah sembuh. Ya. Jadi itu 3 instruksi dari Nabi SAW. Yang pertama tadi bicara yang baik atau diam dengan semua penjelasan yang kita sudah sebut. Kemudian memuliakan tetangga dan yang terakhir tadi memuliakan tamu. Sekaligus kita bahas tadi kalau kita jadi tamu itu bagaimana sikap yang harus kita lakukan. Ya. Kira-kira itu. Monggo sambil dimakan. Saya bukan tuan rumah jadi. Ayo makan. Nah. Pak Santoso harus mulai juga. Langsung praktekkan. Yang ini aja sebelah sini yang dimakan. Ayo. Ya Allah. Terima kasih. Bismillah. Mari. Oh, sudah aja. Puasa. Ini enggak ditanyain lu. Yang bertanggung puasa disebutkan harus batalin. Jadi gitu tamu. Soalnya kadang ada orang-orang yang Itu memaksakan. dia merasanya kayak oh ini kayaknya bakal makan siang nih karena bertamunya di jam makan siang.